Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita awali hari ini dengan firman Tuhan. Semoga kita semua dalam sukacita yang penuh dan dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 16 November 2024 diambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu nats hari ini pernah menjadi dasar dari perayaan-perayaan KKR, kebaktian kebangunan rohani yang sangat membanjiri waktu itu di tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Nah, waktu itu KKR selalu malam, nggak pernah siang. Kalau nggak jam 5 oleh jam 5, jam 7 malam. Dan ternyata dari sinilah natsnya. Dikatakan menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Sebenarnya bukan berarti harus malam untuk KKR, tidak. Tapi bisa juga pagi, siang, silahkan saja. Namun yang pasti melalui nats hari ini mau dikatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan, Yesuslah yang memulihkan, Yesuslah yang mengusir roh-roh jahat. Jadi kalau misalnya ada KKR, kebaktian kebangunan rohani, di sana ada penyembuhan, juga di sana ada pengusiran setan, itu sesungguhnya yang bekerja di sana adalah Roh Kudus. Itulah Yesus sendiri yang mengusir setan melalui perantara pendeta. Nah, tapi sering yang terjadi adalah kalau kita lihat di pelang-pelang KKR, pelang-pelang kebaktian, itu pendetanya sendiri yang ditampilkan. Itulah mengapa kalau kita di HKBP, dalam setiap khotbah gereja selalu ada mimbar. Dan itu akan menutupi tubuh si pendeta. Kenapa? Karena dengan demikian hanya Yesus yang diberitakan di situ. Kita harus tersembunyi di balik yang namanya salib, di balik mimbar itu. Jadi Yesuslah yang harus diberitakan, Yesuslah yang harus dimuliakan dalam khotbah itu. Nah, hari ini juga kita lihat bagaimana kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Dia mengusir setan dan juga bahkan menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang menarik dari ayat yang dari Markus 1 ini, kalau kita baca di ayat yang ke-34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Bayangkan, setan mengenal Yesus dan setan takut karena dia tahu siapa Yesus. Oleh karena itu bagi kita saat ini, Yesus kita kenal sebagai juru selamat kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dan dialah juga adalah Tuhan kita. Pegang teguh prinsip ini, bahwa dia juga adalah Allah. Dia adalah anak Allah sekaligus dia juga adalah Allah. Kalau dikatakan Yesus adalah anak Allah, kenapa? Karena dia datang dan keluar dari Allah, yaitu Bapa. Dia keluar, karena kalau keluar dari Bapa, maka dia disebut sebagai anak. Tapi dia juga adalah Allah karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Oleh karena itulah Yesus adalah firman Allah
Dia juga adalah Allah, Dia juga adalah Tuhan, Yesus juga adalah hikmat Allah, dan juga Dia adalah kekuatan Allah. Karena itulah saat ini mari kita bangga. Kita yang telah dipilih, telah dikuduskan, dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita imani Yesus dalam hati kita. Dalam nama Yesuslah segala penyakit bisa disembuhkan. Dalam nama Yesuslah setan-setan bisa dikalahkan, bisa kita usir. Bukankah salah satu tanda orang percaya adalah dalam Markus yang terakhir dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satunya akan mengusir setan demi namaku, dan juga bahkan mendoakan orang sakit. Mari kita mengimani doa kita. Mari kita mengimani doa kita. Jangan takut dengan setan, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Mari kita imani Yesus dalam diri kita. Hidup mengenakan Yesus dalam hidup kita ini, sehingga kita kemudian akan berjalan dipimpin oleh Roh Allah dan sungguh-sungguh juga adalah anak Allah. Selamat menikmati hidup kita hari ini. Mari bersama-sama kita bawa Yesus dalam hidup kita. Yesuslah yang akan berkarya dalam hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini yang harus ditekankan, kita prinsipkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan kami, ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengimani Engkau dalam segala apapun yang kami kerjakan, dalam segala apapun yang kami lakukan. Kami tidak takut lagi dengan segala setan, karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Mereka mengenal Engkau, mereka tahu siapa Engkau ya Tuhan. Namun hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan sekaligus menguatkan kami, agar kami lebih percaya lagi, agar kami lebih teguh dalam iman kami, untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang, karena Engkau sendiri yang hidup dalam diri kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi setiap orang, menjadi bermakna bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah ya Tuhan cucu-cucu kami. Tuhan berkati juga Tuhan setiap keluarga kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.